Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Di sini kami akan melakukan praktek coaching, yaitu untuk pemenuhan tugas modul 2.3, di mana saya sendiri Kade Indah Prasetyawati sebagai supervisor. Di sebelah kanan saya ada Bapak Yudi sebagai coach, dan di samping kiri saya ada Pak Nyoman sebagai coachee. Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Pak Yudi. Om Swastiastu, Bu Indah. Ya, selamat sore, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bu Indah, hari sore hari ini kabar yang baik-baik saja. Nah, kalau boleh tahu kabar Bu Indah sore ini gimana? Astungkara, saya juga dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya hari ini saya berada di tempat duduk ini sebagai observer Bapak sama Pak Nyoman. Saya dengar-dengar Bapak di sini akan mengadakan coaching. Kalau boleh tahu persiapan Bapak untuk coaching ini apa saja? Ya Bu Indah. Karena pada kesempatan ini saya ingin melakukan sama Bapak Nyoman. Nah, persiapannya saya sudah lakukan sendiri dan saya siapkan itu. Yang pertama itu saya sudah membuat jadwal, mengatur waktu dengan coaching saya, kemudian tempat, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching ini? Nah, di sini saya ingin mengembangkan kompetensi itu adalah kehadiran penuh dan kemudian mendengarkan apa yang dikatakan sama coaching saya mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan dan bertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang robot dan melakukan sesuai dengan alur kita. Iya, mantap Pak Yudi. Terus indikator yang ingin dicapai dalam coaching ini. Nah, indikator yang ingin saya capai di sini adalah saya bisa menggali potensi atau solusi dari pihak coaching, lalu dalam menghadapi permasalahannya. Itu yang ingin saya capai. Wah, persiapan yang sangat matang ini Pak Yudi. Mungkin dari saya cukup sekian. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Bu. Selamat sore Pak Yudi, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, selamat sore juga Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman, mungkin ada yang bisa saya bantu. Begini Pak, dalam kesempatan ini saya ingin ngobrol sebentar Pak dengan murid saya di sekolah. Siap Pak Nyoman. Nah, mungkin kita ngobrolkan apa yang kita akan obrolkan sore hari ini Pak. Saya ingin membahas tentang murid saya di sekolah Pak. Kebetulan di kelas 4 pada saat mengajar saya lihat motivasi belajar murid kelas 4 di kurikulum Merdeka ini menurun Pak. Menurun, dia lihat dari proses pembelajaran yang dia lakukan. Terus pada saat anak-anak mengerjakan tugas, anak-anak salah-salah, bahkan ada yang tidak buat Pak. Oh, jadi begitu ya Pak Nyoman ya. Yang kita ingin obrolkan sore hari ini itu tentang masalah murid Bapak yang mengalami penurunan motivasi belajar. Nah, kira-kira apa yang ingin yang ingin Bapak dapatkan di akhir nanti, setelah nanti obrolan kita hari ini? Dari obrolan ini nanti saya ingin mendapatkan solusi atau hal-hal yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid Pak. Oh gitu ya, nanti Bapak ingin meningkatkan motivasi muridnya. Nah, kira-kira sekarang kan dari level 1 sampai 10. Nah, kira-kira saat ini Bapak itu berada di level yang berapa?
Saya sih merasa dalam tahap ini merasa ada pada level 6 Pak. Nah, kalau begitu sekarang Pak Nyoman ada di level 6. Nah, mungkin nanti setelah obrolan ini Bapak Nyoman itu ingin sampai dengan level yang berapa? Sebenarnya saya tidak mau muluk-muluk Pak, dari level 6 langsung ke level 10 tidak. Saya mau sedikit demi sedikit meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, dari obrolan ini saya mau nantinya berada di level 8 lah Pak. Nah, kalau begitu untuk mencapai ke level 8 itu apa saja nanti rencana yang Pak Nyoman ingin lakukan? Nah, untuk mencapai ke level 8 itu yang momennya adalah tahun ajaran baru ini, saya mau memperbaiki di manajemen kelas Pak, pengelolaan kelas. Di samping itu adalah membuat media pembelajaran yang menarik. Mungkin dalam pembelajaran saya menampilkan video pembelajaran, memberikan film singkat berkaitan dengan materi yang ajarkan. Dari situ bisa menumbuhkan keinginan dari anak itu untuk belajar pada saat saya mengajar di kelas Pak. Di samping itu saya ingin juga membuat kelas itu nyaman. Stop akan aktivitas. Itu kan sudah bagus Pak Nyoman. Apa yang ingin Pak Nyoman terapkan itu yaitu membuat video pembelajaran atau yang lain untuk meningkatkan keinginan murid. Nah, kalau menurut Pak Nyoman dalam waktu dekat ini mana yang akan Pak Nyoman lakukan dari kegiatan Pak Nyoman yang tadi itu? Saya pikir yang paling utama adalah di dalam proses pembelajaran itu bagaimana kita seorang guru harus menciptakan suasana kelas dulu yang tenang, nyaman itu Pak. Mungkin Tiang akan menerapkan teknik yang namanya stop itu. Terus saya memancing dengan kegiatan ice breaking dan membuat video pembelajaran yang menarik Pak. Oh, itu sudah bagus Pak Nyoman. Nah, jadi menurut Pak Nyoman itu yang harus Pak Nyoman lakukan dalam waktu yang dekat ini itu adalah melakukan dengan menggunakan video, stop atau speaking itu ya. Nah, sekarang kapan kira-kira Pak Nyoman akan melakukan kegiatan tersebut? Sebenarnya Tiang sudah merancang dengan komunitas kelompok kerja guru agama Hindu di Kecamatan Batu Piti. Kebetulan kemarin Tiang bertemu di sana. Tiang sudah membuat program semester dan tahunannya Pak. Dan dalam kegiatan ini untuk memotivasi siswa itu Tiang juga akan segera, karena 1 minggu ini sekarang berakhir kegiatan MPLS dan di hari Senin ke depan sudah mulai pembelajaran aktif. Nah, disinilah yang sudah mulai nanti akan menerapkan pembelajaran melalui kegiatan stop, terus ice breaking, terus menampilkan video pembelajaran yang sesuai dengan TP dalam modul itu Pak. Oh, begitu. Nah, ini saya sangat mendukung sekali dengan apa yang nanti Pak Nyoman lakukan untuk melakukan meningkatkan motivasi tersebut. Nah, kira-kira sekarang di saat melakukan motivasi tersebut, kegiatan tersebut, siapa yang bisa membantu Pak Nyoman dalam melakukan kegiatan tersebut? Di dalam mewujudkan pembelajaran yang tenang, nyaman, meningkatkan motivasi, saya harus bekerja sama dengan rekan guru di sekolah, rekan sejawat. Di samping itu juga komunitas, baik komunitas yang ada di sekolah dan komunitas yang di guru agama Hindu Pak. Ya, oke Pak Nyoman. Nah, setelah tadi melakukan rencana-rencana kegiatan tersebut, nah bagaimana saya tahu rencana Pak Nyoman itu akan dapat berjalan dengan baik? Begini Pak, kebetulan kita kan sama-sama guru agama Hindu. Bapak tugas di Marge,
saya tugas di Batu Riti. Nah nanti kalau ada kesempatan minggu depan atau ya di akhir bulan inilah, kalau Pak Yudi ada waktu, kita akan kembali ngobrol seperti ini Pak sebentar. Ya, mungkin nanti kalau saya ada waktu, saya akan berkunjung ke sekolahnya Pak Nyoman untuk ngobrol-ngobrol tentang masalah ini. Nah, sekarang dari obrolan kita hari ini, apa yang sudah Bapak dapatkan pada pertemuan sore hari ini? Baik, terima kasih. Dari obrolan tadi saya dapat menemukan cara untuk dapat memotivasi belajar murid itu meningkat Pak, dan bisa menambah wawasan tentang apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan motivasi belajar murid dan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan tenang Pak. Nah, setelah itu kemudian komitmennya Pak Nyoman itu terhadap rencana ini seperti apa komitmennya? Kedepannya saya tidak hanya akan melakukan ini pada kegiatan awal-awal saja, tapi saya harus secara kontinu dan menerapkan ini tidak hanya di kelas 4, tetapi nanti akan menerapkan di kelas lainnya dari 1 sampai kelas 6 Pak. Keren, bagus sekali itu ini ya pendapat. Nah, semoga rencana hasil Bapak bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencana Pak Nyoman. Nah, semoga hasil dari diskusi hari ini bisa bermanfaat bagi Pak Nyoman. Baik Pak Yudi, sesuai dengan apa yang Pak Yudi tadi sampaikan, nanti Pak Yudi melihat komitmen saya, nanti bisa Pak Yudi luangkan waktu atau tiang-tiang ke Pak Yudi, atau Pak Yudi datang ke sekolah tiang sambil melihat lingkungan sekolah tiang lah Pak Yudi. Iya Pak Nyoman. Nanti kalau kita ada waktu, kita calling aja, kita info. Nanti kita lagi lanjutkan obrolan kita. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk hari ini. Sungguh luar biasa percakapan kita hari ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Nyoman. Wah, tadi Pak Yudi mantap ya percakapannya dengan Pak Nyoman. Saya dengar kalian itu percakapannya sangat seru. Saya jadi tertarik ingin ikut ke ke percakapan Bapak itu. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tersebut? Ya, ini udah kelas tadi waktu percakapan coaching sama Pak Nyoman. Perasaan saya sini, saya merasa senang. Dan di sini saya mendapatkan solusi pada permasalahan yang dihadapinya. Mendapatkan solusi dari coaching tersebut, Iya, seperti itu iya. Pak ya. Terus hal baik apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching tersebut? Nah, hal baik yang sudah saya lakukan di sini itu adalah sudah hadir dengan penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada saya. Iya, bagus sekali Pak Yudi. Dan yang terakhir saya mau minta nih kesimpulan dari Pak Yudi terhadap kegiatan coaching tadi. Nah, kesimpulan saya di sini itu saya menjadi tahu potensi inti pada coaching. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan melakukan percakapan coaching dengan alur cerita. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya percakapan tadi dengan Pak Nyoman. Semakin lengkap kayaknya ini pengetahuan Bapak tentang coaching, apa itu kompetensi, terus alurnya bagaimana. Wah, ini semakin sudah merasuk ke jiwanya Pak Yudi nih tentang coaching itu. Nah, akhir kata yang ucapkan di sini, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah Bapak berikan, di mana saya sudah dijadikan supervisor dari Bapak.
sebagai cooknya dan Pak Nyomannya tadi sebagai kucinya. Terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama, Semoga Bunda. kita dapat bertemu di lain kesempatan. Ya, sudah.